Oke teman-teman, jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial bagi para pemula, yang mana kalau misal kita adalah pemula, maka kita wajib mencari ilmunya terlebih dahulu. Agar apa? Agar di sini kita bisa mendapatkan cuan atau keuntungan secara konsisten, dan juga kita bisa meminimalisir adanya loss ataupun kerugian di kemudian hari. Nah, pada video kali ini aku akan memberikan 4 materi sebagai bekal pengantar untuk pemula. Jadi di sini sebelum terjun di dunia trading kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu teman-teman ya. Nah sekarang langsung aja tanpa berbasa-basi kita menuju ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini aku akan memberikan 4 materi pembahasan. Untuk poin yang pertama, mekanisme trading, yang mana kita akan belajar sama-sama mekanisme trading di Indodex. Kemudian poin yang nomor 2, cara hitung laba trading, yang mana kita akan mempelajari sama-sama cara menghitung keuntungan ataupun kerugian trading di Indodex. Kemudian poin yang nomor 3, materi wajib, yang mana kita akan belajar sama-sama materi wajib apa yang wajib kita ketahui sebelum terjun di dunia trading. Dan juga untuk poin yang nomor 4, manajemen risiko untuk meminimalisir loss, yang mana kita akan belajar sama-sama 3 materi manajemen risiko untuk bekal trading kita. Nah sekarang langsung aja kita menuju ke poin yang pertama, mekanisme trading di Indodex. Gimana sih mekanismenya? Secara sederhana, ini dari perdagangan cryptocurrency adalah kita membeli sebuah aset di platform Indodex di harga aset tersebut adalah murah atau pada saat itu harga turun. Kemudian kita menjual aset tersebut pada saat harganya itu naik ataupun sudah mahal. Selisih antara beli dengan harga jual adalah keuntungan capital gain teman-teman ya. Di sini aku akan memberikan sebuah contoh sederhananya aja. Misal kita membeli sebuah handphone seharga 1 juta rupiah, dan pada saat itu juga kita menjual handphone tersebut di harga 1,2 juta. Maka selisih tersebut akan menjadi keuntungan yang kita terima teman-teman ya. Jadi secara konsep sederhana seperti ini. Sekarang kita menuju ke halaman selanjutnya. Di sini kita akan diberikan contoh analisa harga pasar. Nah, di sini kita akan ambil contoh Bitcoin sekarang di angka 500 juta teman-teman ya. Sekarang kita bisa berfokus pada pojok kiri bawah ini. Misal atau sebagai contoh, kita membeli Bitcoin di harga 500 juta, kemudian kita menjual Bitcoin tersebut di harga 550 juta. Jadi ada selisih kan antara harga beli dengan harga jual, maka selisih tersebut adalah laba yang kita terima atau keuntungan yang kita terima. Sekarang kita bisa berfokus pada chart Bitcoin yang ada di sini. Di sini aku menggunakan chart Bitcoin di time frame 4 jam. Yang mana aku menggunakan analisa menggunakan Fibonacci retracement teman-teman ya. Dengan menggunakan analisa Fibonacci retracement ada pantulan di Fibo 0,618. Yang mana kalau misal kita membeli Bitcoin di pantulan ini, maka akan ada potensi naik di garis ini teman-teman ya. Jadi kalau misal kita telah menemukan pantulan di area support ini, misal di area support ini adalah seharga 559 juta, dan kita bisa open posisi jual di harga 576 jutaan. Jadi dengan menggunakan Fibonacci retracement, seenggaknya kita bisa menentukan titik beli dan juga titik jual kita teman-teman ya. Kalau misal teman-teman semuanya pengen aku menjelaskan ini lebih detail, maka akan aku buatkan di beberapa video ke depan teman-teman ya. Lalu pasti akan ada pertanyaan seperti ini. Lalu kita nggak bisa beli Bitcoin dong karena kita belum memiliki uang ratusan juta, sedangkan Bitcoin seharga 500 juta. Jangan salah, kita tetap bisa membeli Bitcoin walaupun hanya cuma 100 ribuan aja. Nah sekarang aku akan kasih contoh rumusnya teman-teman ya. Misal harga Bitcoin di angka 500 juta, kemudian kita coba membelinya seharga 5 juta rupiah. Maka uang kita dibagi dengan Bitcoin itu adalah total aset kita. Contoh gambarannya adalah 5 juta ini adalah modal kita, dan 500 juta ini adalah harga Bitcoin saat ini. Sehingga 5 juta dibagi dengan 500 juta, maka kita bisa mendapatkan 0,01 Bitcoin teman-teman ya. Jadi sesimpel itu. Kalau semisal modal kita 1 juta, maka tinggal 1 juta dibagi dengan 500 juta. Jadi cuman gitu aja teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini aku akan memberikan sebuah analogi toko emas.
Misal di toko emas itu kan menjual berbagai macam emas kan ya. Ada kalung, gelang, cincin, dan lain-lain. Nah, di Indodex ini bisa kita katakan juga itu adalah toko sebuah koin kripto. Yang mana di Indodex ini terdapat beberapa koin yang menjual Bitcoin, ETH, Doge, Axie, dan lain-lain. Dan Bitcoin ini adalah salah satu jenis barang yang diperjualbelikan di Indodex ini teman-teman ya. Nah, kalau misal teman-teman masih belum paham, bisa pahami dengan analogi toko emas ini. Seharusnya mungkin sudah paham teman-teman ya dengan analogi seperti ini. Sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Cara hitung laba trading. Gimana sih cara menghitung keuntungan kita yang telah kita dapatkan di trading? Nah, di sini aku memberikan sebuah rumus cara menghitung laba trading. Di sini ada harga open posisi, keuntungan trading atau profit, dan juga keuntungan bersih. Sekarang langsung aja kita masuk ke harga open posisi. Sebagai contoh, harga Bitcoin di angka 500 juta. Kemudian kita membeli Bitcoin tersebut dengan modal 5 juta rupiah. Maka 5 juta rupiah dibagi dengan harga Bitcoin saat ini, maka kita mendapatkan 0,01 Bitcoin. Itu adalah aset kita. Kemudian selanjutnya adalah harga Bitcoin itu naik jadi 550 juta. Maka aset kita dikali dengan harga Bitcoin saat naik, jadinya adalah 0,01 Bitcoin dari harga di sini dikali dengan 550 juta, maka kita mendapatkan 5.500.000 rupiah. Yang mana sudah dipastikan kita mendapatkan keuntungan bukan? Dari yang awalnya modal kita adalah 5 juta rupiah, dan pada saat harga kenaikan di 550 juta, kita mendapatkan total nilai kita senilai 5.500.000 rupiah. Kemudian cara menghitung keuntungan bersihnya adalah harga jual aset dikurangi modal awal. Jadi pada intinya 5.500.000 ini kita kurangi dengan modal awal kita, yaitu 5.500.000 kita kurangi dengan 5 juta, maka keuntungan bersih kita adalah 500.000 rupiah teman-teman ya. Jadi hanya sesimpel ini untuk menghitung laba trading. Nah, sekarang kita akan coba belajar sama-sama cara menghitung kerugian trading di Indodex. Misal, harga Bitcoin di angka 500 juta. Kemudian modal awal kita adalah 5 juta rupiah. Jadi 5 juta rupiah modal awal kita bagi dengan harga Bitcoin saat ini, maka kita mendapatkan 0,01 Bitcoin bukan? Sekarang jika harga Bitcoin itu turun di angka 450 juta, maka aset kita dikali dengan harga Bitcoin saat turun. Jadi 0,01 Bitcoin dikali dengan 450 juta, maka aset kita akan sejumlah 4.500.000 rupiah. Dikarenakan harga Bitcoin turun, sehingga aset kita atau nominal uang kita akan juga turun teman-teman ya. Maka perhitungan kerugian kita adalah harga pada saat jual aset, kemudian modal awal kita yaitu adalah 4.500.000 dikurangi dengan 5 juta, maka kerugian kita adalah 500.000. Jadi sesimpel ini teman-teman ya. Sekarang kita menuju ke poin yang nomor 3. Materi wajib. Ini adalah beberapa hal yang wajib kita ketahui atau wajib yang kita pahami sebelum terjun di dunia trading. Di sini aku akan memberikan 5 materi wajib sebelum kita terjun di dunia trading. Untuk poin yang pertama adalah money management, yang mana minimal kita harus menggunakan 5-10% dari modal kita untuk membeli sebuah koin. Jangan sampai kita menggunakan semua aset kita atau semua uang kita untuk membeli dalam satu koin teman-teman ya. Karena apa? Karena semisal koin tersebut itu turun, maka kita harus menunggu koin tersebut balik lagi ke harga beli kita. Karena kalau kita jual pada saat harga koin tersebut turun, maka yang ada kita hanya akan mengalami kerugian. Tetapi berbeda kalau semisal kita menggunakan 5% atau 10% dari modal awal kita. Kalau semisal harga itu turun, maka kita bisa mencicilnya lagi 5% lagi, 5% lagi. Contoh, misal di sini harga Bitcoin adalah 500 juta. Kita beli menggunakan 5% dari modal kita. Tapi ternyata Bitcoin itu turun di nominal 450 juta. Seharusnya kita sudah rugi bukan? Tapi kita bisa melakukan yang namanya averaging down atau pembelian sistem rata-rata. Sehingga kalau semisal kita membeli Bitcoin lagi di harga 450 juta dengan nominal 5% lagi, maka saat harga Bitcoin itu naik, uang yang kita dapatkan akan semakin lebih banyak. Jadi jangan sampai kita menggunakan yang namanya sistem all-in, karena dengan menggunakan sistem all-in, kita hanya bisa menunggu pada saat harga itu menyentuh pada saat harga yang sama pada waktu kita membelinya teman-teman ya. Kemudian candlestick pattern.
kita harus mempelajari yang dimana pola-pola untuk bisa membaca pola candlestick ini teman-teman ya. Untuk cara membaca candlestick pattern mungkin aku akan upload di beberapa video ke depan, jadi nggak pada saat ini juga. Kemudian kita juga harus belajar yang namanya support dan resistance, yang mana jika kita telah mengetahui support dan resistance, kita bisa mengetahui kapan saat kita membeli dan kapan pada saat kita menjualnya teman-teman ya. Jadi ini adalah hal yang wajib kita pahami terlebih dahulu, karena ini akan sangat dasar sekali. Kemudian untuk poin yang nomor 4, news dan fundamental. Di sini aku sarankan untuk selalu mengupdate berita yang berkaitan dengan dunia trading. Misal di sini kita sedang dihadapi dengan yang namanya perang antara Rusia dan juga Ukraina, market langsung aja anjlok secara besar-besaran. Itu dikarenakan karena orang khawatir kalau aset mereka akan turun, sehingga kalau misal kita mendapatkan berita yang buruk, aku sarankan untuk mengamankan aset kita terlebih dahulu teman-teman ya, untuk bisa menghindari nominal aset kita itu turun yang sangat dalam. Kemudian untuk poin yang terakhir atau poin yang nomor 5, target atau goal. Di sini aku wajibkan bagi teman-teman semuanya harus menetapkan target keuntungan kita. Contoh misal di sini aku menargetkan target harian keuntungan yaitu Rp50.000. Jadi kita jangan sampai rakus ataupun ambisius untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena apa? Kripto itu naiknya itu sangat nggak jelas teman-teman. Kadang bisa naik sangat tinggi, kadang juga bisa turun sangat dalam. Sehingga kalau semisal kita telah mendapatkan keuntungan harian yang telah kita tetapkan, langsung aja ambil keuntungan kita atau langsung aja melakukan take profit. Tujuannya apa? Walaupun di sini kita mendapatkan keuntungan yang sedikit, tapi kalau konsisten lebih enak bukan? Daripada kita telah naik yang cukup tinggi, tapi ternyata kita dibawa turun yang sangat dalam, sehingga kita mengalami kerugian, itu akan sangat menjengkelkan bukan? Jadi saranku adalah kita harus menetapkan target keuntungan harian kita. Jika semisal telah tercapai, langsung aja melakukan take profit untuk mengamankan aset dan keuntungan kita teman-teman ya. Karena di dunia trading ini banyak juga yang gagal dan juga banyak yang rugi ratusan juta teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat atau materi yang terakhir, yaitu manajemen risiko untuk meminimalisir loss. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan memberikan 3 poin penting yang wajib teman-teman ketahui. Untuk poin yang pertama itu adalah stop loss, poin yang nomor 2 itu adalah atur emosional kita, dan yang ketiga itu adalah jangan all in. Yang mana pada bagian stop loss adalah kita melakukan aksi jual sebelum mengalami kerugian yang lebih dalam. Jadi pada intinya kita harus menentukan jumlah kerugian yang bisa kita terima teman-teman ya. Karena bisa kita lihat pada saat Ukraina dengan Rusia itu perang, harga Bitcoin langsung anjlok. Sehingga kalau semisal kita telah menemukan berita tersebut, kita harus cepat-cepat mengamankan aset kita teman-teman ya. Jangan sampai kita diamkan aset kita karena kita akan mengalami kerugian yang lebih besar. Kemudian pada bagian yang nomor 2, atur emosional. Seorang trader juga harus mengatur emosinya. Jangan sampai trader terjebak dalam fear of missing out, yang mana juga disebut dengan FOMO. Atau bisa kita katakan juga adalah, di sini aku akan gambarkan sebagai contoh, harga Bitcoin ada di angka 400 juta. Kemudian tiba-tiba harga Bitcoin itu naik secara tinggi menyentuh di angka 600 juta teman-teman ya. Sehingga kita juga ingin mendapatkan keuntungan, tapi kita telat untuk melakukan pembelian. Sehingga kita membeli Bitcoin di angka 600 juta, dan termasuk itu adalah sudah harga tertingginya. Maka akan ada potensi harga Bitcoin itu turun kan ya. Sehingga jika kita tetap memaksa membelinya pada saat harga tersebut sudah naik tinggi-tingginya, maka kita hanya bisa mendapatkan kerugian. Karena harga itu nggak terus-menerus itu naik. Ada kalanya harga itu pasti turun teman-teman ya. Sehingga di sini aku sarankan kita harus menjadi trader yang sabar. Jangan sampai kita ingin mengejar kereta yang telah jauh. Jadi pada intinya kita harus mencari momentum yang dimana kita harus mencari titik beli yang bagus, dan juga kita harus mencari titik jual yang bagus, agar di sini kita bisa mendapatkan cuan secara konsisten. Jangan sampai mengejar kereta yang telah jauh ketinggalan teman-teman ya. Kemudian untuk poin yang terakhir itu adalah jangan all in. Nah di sini sebagai contoh, misal di sini kita melakukan open posisi dengan modal 5%. Kemudian jika koin yang kita beli itu turun, kita bisa cicil lagi sebesar 5%. Dan jika masih turun lagi dan dirasa sudah masuk di support terkuat, kita bisa cicil lagi dengan 10% ataupun 50% aset kita. Karena
Kalau semisal koin tersebut sudah menyentuh di titik support terkuatnya, maka akan ada potensi reversal ke atas. Sehingga kalau kita membeli koin di harga support terkuatnya atau support paling rendahnya, maka dengan aset yang lebih banyak ketimbang harga cicil tadi, maka kita akan mendapatkan cuan yang lebih banyak teman-teman ya. Tapi ketika kita menggunakan all in atau menggunakan sistem all in, maka kita hanya harus menunggu koin tersebut menyentuh di angka harga yang kita beli teman-teman ya. Misal kalau kita all in di harga Bitcoin senilai 500 juta dan Bitcoin tersebut turun di angka 400 juta, maka kita hanya mendapatkan kerugian bukan? Kita harus menunggu harga Bitcoin menyentuh 500 juta lagi untuk bisa mendapatkan jumlah modal awal kita lagi. Jadi pada intinya kita harus menentukan titik stop loss, kita juga harus mengatur emosional kita, dan juga kita menggunakan sistem yang namanya cicil mencicil. Karena sistem ini nggak pernah salah. Kebanyakan trader-trader yang profesional menggunakan sistem ini untuk mendapatkan keuntungan di dunia trading teman-teman ya. Jadi jika ada pertanyaan seputar trading di Indodex, bisa tulis di kolom komentar, atau bisa juga japri aku di Instagram, nanti untuk Instagramnya di sini. Oke teman-teman, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.